Kapan sih seorang Jenda Monte ini berada di titik nol sampai lu tuh bener-bener gua harus begini nih, harus begini gitu. Sebenarnya yang tadi gue bilang pas gue ngurus nyokap tuh, jadi tuh kan gue berhenti kerja setahun, dan ya walaupun nyokap BPJS, tapi ada beberapa obat yang gue harus beli di luar. Agak di cover lah ya, gitu ya. Dan prosesnya, dan karena sakit ini membingungkan, banyak kontradiksinya yang tadi gue bilang, kalau kasih obat nyeri lambungnya kena, terus ada beberapa obat yang kayaknya bentrok. Jadi gue nyari kayak obat tradisional Cina kayak gitu, dan itu banyak makan biaya sampai pada akhirnya tabungan gue habis. Tabungan gue sama duit nyokap yang ada itu habis. Bener-bener nol. Bener-bener nol. Posisi gue nggak kerja. Sementara gue harus beli obat, terus tetap harus makan ya kan, nyokap makanannya harus dijaga banget, terus nggak bisa naik motor karena saraf penjepit punggung. Gue harus naik taksi online, dan dalam seminggu itu bisa 4 kali gue harus keluar rumah untuk ngurus nyokap, entah itu berobat, check up, atau terapi, fisioterapi. Itu bener-bener sampai gue nol, gue nggak punya duit sama sekali. Gue harus inget apa, teman-teman wartawan juga, ada beberapa teman-teman gue yang gue nggak minta, terus mereka nelpon. Gue ingat salah satunya Bang Helmi sekarang lagi sakit juga ya. Gue thank you banget gitu. Ada beberapa teman wartawan yang dia nggak apa ya, gue bilang nggak banyak nanya soal Bang lu gimana, lu butuh apa, enggak. Dia cuman, Bang kita ketemu yuk. Gue ingat banget tuh Bang Helmi. Terus dia ngajak kita makan, terus gue nggak pernah cerita gitu loh, maksudnya ke teman-teman susahnya gue nggak ada duit, gue nggak pernah ngomong gitu. Lo nutupin dengan keriangan lo ya? Iya gitu loh, karena orang tahu gitu iya, kan, maksudnya seorang Jenda tuh riang banget gitu. Iya gitu loh, gue kalau ketemu anak-anak gue tuh selalu bercanda, ceng-cengan gitu kan, betul. maki-makian gitu lah. Tapi dia nelpon terus ngajak makan, ya gue seneng lah dia diajak makan, terus abis makan kasih duit, temenin gue KTM, kasih duit gitu. Dan bukan cuma 1-2 temen lah, teman-teman wartawan tuh banyak bantu gue, sampai ada gue punya grup wartawan bareng beberapa teman-teman. Terus nelpon, Bang lu di mana? Pengen main, bilangnya kayak gitu, pengen main ke rumah. Datang ternyata anak-anak pada patungan, nih buat nyokap, ada dibeliin juga susu buat nyokap. Aduh, gue tuh ada aja gitu loh pertolongannya gitu. Sampai akhirnya ya gue thank you banget ada pertolongan itu. Tapi memang pada fase yang gue bilang, kenapa ini gue bilang titik nol, bener-bener di tabungan gue itu minus. Gue bilangnya minus karena ada beberapa kewajiban pembayaran auto debit, tapi nominalnya udah nggak mencukupi karena udah kosong di buku tabungan gue. Gue udah mulai bingung. Ya gue ada beberapa teman selain teman-teman wartawan, gue ada beberapa teman di narasumber, karena kita kan wartawan tuh sering ketemu narsum gitu. Dan hubungan gue selalu menjaga hubungan gue sama narsum nggak sebatas kalau gue mau wawancara atau mau liputan. Biasa kalau gue hari raya gue telepon mereka, gue ucapin. Walaupun sekedar mengucapkan hal-hal yang kecil, iya, sangat bermanfaat berarti Bang. Gue selamat Lebaran, selamat Hari Natal, gue suka tuh ngubungin mereka, karena itu sebenarnya salah satu yang diperluin kalau lo jadi wartawan tuh, bangun relasi, bangun koneksi. Menjaga hubungan baik.
Nah untungnya gue punya ada hubungan dengan beberapa narasumber gue. Dia saat ini masih menjabat juga sih sebagai pejabat pemerintahan. Gue telepon, gue nggak minta duit waktu itu. Gue inget banget. Gue datang ketemu, gue cerita soal nyokap sakit, terus gue benar-benar butuh pekerjaan. Gue minta pekerjaan, tapi gue tetap kasih tahu kondisinya gue nggak bisa kerja full kantoran karena gue tetap harus ngurusin nyokap. Karena gue cuma berdua kan sama nyokap. Gue kasih tahu gue kalau bangun pagi gue harus tetap siapin makanan dulu buat nyokap, pastiin dia minum obat. Terus gue kalau bisa berangkat nanti siang mungkin gue harus balik atau by phone untuk mastiin dia makan dan minum obat. Gue ceritain kondisi itu, terus waktu itu bapak itu mau bantu, dia coba telepon staff-staffnya dia cari posisi yang bisa buat gue, cuman waktu itu memang nggak ada. Ya akhirnya dia bilang, gue nggak bisa kasih lo kerjaan sekarang, tapi karena lo sekarang butuh bantuan, dia kasih gue duit waktu itu, kasih gue bantuan, ya lumayan gede, Cukup membantu lah ya. sangat membantu saat itu. Ini kau pegang aja dulu, nanti kalau memang kerjanya sudah ada, nanti kau datang lagi ke sini. Kalau memang nanti gimana perlu kau hubungin saya aja gitu. Dan karena gua waktu itu memang belum bisa kerja full, akhirnya itu habis juga. Habis. Yang dia Dan lu kasih. memutuskan untuk Gue memutuskan untuk pamit sama kantor gue. Karena kantor gue sebenarnya dia ngasih gue vakum untuk ngurus dan tidak mempermasalahkan lu nggak kerja. nggak itu mempermasalahkan. Kapan lu mau balik, lu balik gitu. Cuman karena gue pikir kalaupun gue balik tapi kondisi nyokap kayak begini, gue belum bisa office hour. Karena gue juga nggak enak, gue nggak mau juga diperlakukan sebagai anak emas. Ya, udah setahun nggak masuk, terus lu mau masuk tapi mau suka-suka lo masuknya gitu lah kan. Gue nggak bisa kayak gitu juga. Akhirnya gue bilang, bos, gue mau izin pamit deh. Gue mau izin pamit. Pamit gimana maksudnya? Gue mau cari kerjaan yang bisa menyesuaikan dengan kondisi gue ngurus nyokap. Karena gue udah bener-bener nggak punya pegangan sama sekali gitu loh. Ya, akhirnya ditanya, lo mau kerja apa? Ya yang paling mungkin saat itu adalah ojek online, gue bilang gitu. Karena ojek online gue bisa fleksibel, gue bisa urus nyokap dulu, nanti nyokap kelar makan minum obat gue bisa berangkat ngojek gitu loh. Nanti pas jamnya nyokap makan gue bisa balik lagi kayak gitu. Di pikiran gue saat itu seperti itu. Itu sepintas aja berarti ya, lu milih kayaknya gue ojek online. Itu yang paling mungkin saat itu menurut gue. Karena bos gue itu nelpon ngabarin gue, jadi besoknya atau hari itu juga nelpon gue, udah lu balik lagi aja ke sini. Ya tapi gue bilang kondisi gue dan nggak memungkinkan iya, untuk gue nggak bisa office hour. Ya udah disesuaikan aja lah sama lu mau masuk kapan, lu apa. Jangan ojek online. Lu bisa di sini kayak gitu. Ya udah, gue bilang kalau emang begitu gue datang dulu deh ke kantor, kita obrolin kayak gimana. Ya, sampai akhirnya gue balik ke kantor dan ya udah gue diizinin kerja lagi dengan menyesuaikan gue jadwal nyokap untuk check up, untuk berobat, sama pagi gue harus ngurusin nyokap dulu. Dan kantor gue mengizinkan sampai nyokap akhirnya berangsur sembuh. Terus ya mungkin menurut gue sih ini sebuah berkah juga gitu, karena ketika gue ngurus nyokap, gue ke rumah sakit gitu kan, terus gue nggak masuk kerja, mulai tuh bikin konten sekali 2 kali terusan sampai sekarang. keterusan, dan bisa dibilang tabungan gue sekarang jauh lebih daripada waktu gue sebelum titik nol itu. Berarti yang lo lihat Jenda sekarang ini adalah Jenda yang seorang pria yang tegar, penyayang ibu, dan humoris. Jadi jangan lo lihat sekarangnya nih, Jenda tuh udah melewati fase di mana dia benar-benar gak punya duit sama sekali, dan yang menolong itu hanyalah kebaikannya. Jadi dia baik sama orang pun akan baik sama kita, gitu kan bang? Berarti lu sangat dekat banget sama nyokap lu? Dekat banget ya, karena itu tadi gue bilang kebetulan nyokap sama bokap memang udah pisah, gue tinggal berdua kan, tinggal berdua sama nyokap ya dekat banget, makanya berantem juga kayak orang pacaran gitu, bisa berantem, kadang nyokap diem-dieman sama gue, Serius, ya? kayak gitu, ya nulis surat,
mama sedih gini-gini. Kadang kayak gitu ya. Makanya sekarang udah ada WhatsApp tuh, di paling nyokap WhatsApp. Mama sedih gitu lagi. Iya. Kalau apa, cuman nyokap makin kesini makin lihat gua karena gua sering teriak-teriak jawabin pertanyaan gitu. Jangan kau samakan mama sama netizen lah, kalau ngomong pelan-pelan aja kayak gitu, biasa. Emang karena deket banget, jadi teman berantem, teman semuanya. Berarti lu sedih banget dong ya ketika nyokap drop keadaannya. Lu juga, aduh gua harus ngapain lagi nih gitu. Sakitnya nyokap itu sempet sampai pada satu titik, kalau dokter bilang cuman hitungan 1-2 menit gua telat lewat, dan harusnya Serius? iya. Karena tuh waktu itu nyokap kan gula nih, minum obat gula. Sampai yang disuntik insulin nggak sih bang? Enggak. Oh nggak nyampe ya? Jadi yang minum obat gula untuk ngedropin gulanya, kadar gulanya. Oke. Cuman kan dia lambung bermasalah, nggak mau makan. Jadi sebenarnya dia nggak punya gula di badannya, dikasih obat gula, ngedrop. Nah kalau gula naik itu, kan ada orang bilang banyak tuh orang sakit gula itu karena gulanya ketinggian. Iya. Menurut dokter itu masih bisa, penanganannya masih memungkinkan lebih aman dari Iya. ketimbang lu gula lu ngedrop. Kurang. Kalau gula lu ngedrop, yang pertama tuh yang terjadi asupan gula ke otak minim, otak nggak kerja. Makanya tuh nyokap pada fase itu dia kayak kehilangan kesadaran, kayak ngigo, kayak orang mabuk, ngomong udah cadel. Iya. Dan gue cuma berdua di rumah. Gue udah bingung, nyokap udah mata udah putih. Gue nggak punya pemahaman medis sama sekali saat itu. Jadi gue teleponin keluarga gue, minta yang ada mobil untuk jemput, teleponin ambulans, karena gue udah panik. Akhirnya ada keluarga yang datang jemput bawa ke rumah sakit. Gue kirain waktu itu ada masalah dengan otak kan, karena udah Iya. Ternyata kata dokternya ini gulanya ngedrop dikit lagi aja, tadi nggak ketolong. Padahal nah ini gue mumpung ada di sini, sebenarnya kalau gula ngedrop itu bisa ngasih permen, ngasih coklat, gue nggak tahu, atau ngasih Apapun minuman itulah teh ya. manis, Teh manis ya, pokoknya yang manis-manis. Iya. Buat nolongin. Itu kalau telat katanya udah wah itu tuh di situ tuh gue udah mikir aduh, sampai pada satu titik gue bilang Tuhan terserah lu deh Tuhan. Mau ngapain nyokap deh gitu ya, Gua lu pasrah gitu ya. Gue udah bingung, gue bilang. Tapi maksudnya gue udah lakuin nih sebagai anak, gue kan anak tunggal gitu. Iya. Cuman gue nih yang bisa bantu nyokap. Gue udah lakuin apa yang bisa gue lakuin. Dan ya udah. Selebihnya kuasa Tuhan ya. Selebihnya Tuhan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan masih sayang sama lu, sayang sama nyokap. Ya kan, sampai sekarang masih sehat nyokap. Malah udah bisa bikin konten. Mau dapat endorse. Ntar kalau dia nonton ini tuh kan gara-gara mama nih pasti. Kalau dia ngomong kayak gitu. Serius, Iya. dia jadi yang Jadi ini kalau ini banget ya. view gue gede tuh yang itu yang namek tuh kan, view kau banyak karena ada mama, bikin lagi. Jadi gue setiap kali dia mau bikin, gue mau bikin tuh nyokap nimbrung tuh di samping. Selalu. Iya. Sengaja. Aku ikut enggak? Dia yang minta? Aku ikut enggak? Kadang gue kasih skrip, kayak kemarin gue bikin YouTube gitu kan. Awalnya tuh dia, karena dia sering ganggu gue tuh, ngedistract. Ya udah dah sekalian dah di situ. Masukin dah suaranya, gue bilang suaranya aja dulu ya. Gue bilang gue kan, ya itu tadi gue bilang nggak mau langsung kelihatan nyokapnya. Gitu. Emang takut netizen itu ya. Iya. Netizen jangan jahat. Iya, gue kalau gue yang dikata-katain gue slow. Awas UU ITE. Nah iya, gue ke Polda kan. Terus sekarang sama narasumber yang sekarang lu masih berhubungan baik Pak? Masih. Masih sering kontek-kontekan? Masih. Kemarin pandemi corona, gue bilang, Bapak jaga diri, ini kondisinya lagi kayak begini, sehat terus. Karena dia kan orang tua kan. Dan apalagi kemarin kan lingkaran istana ada yang kena. Iya, betul. Langsung tuh gue kontak, Bapak jaga kesehatan. Dijawab sama dia. Siap, makasih Jenda. Bapak ini dekat banget sama lu. Ini kayak karena dikulik apa sih? terus. Karena apa sih bang bisa dekat sama lu tuh? Ya gimana, gue bilang sebenarnya. Sementara dia seorang pejabat negara. Kalau gua kasih tahu lu pasti bakal kaget deh. Tapi jangan. Jangan. Gimana gitu loh, lu bisa deket dia? Ya itu tadi mas, sebenarnya gue nggak. Oh dulunya gue pernah berantem sama ajudannya dia, kayaknya itu kali ya. Gue baru nggak nih. Serius? Iya, jadi tuh gue sih nggak tahu dia tahu apa enggak. Gue ajudannya polisi sih, seingat gue ya iya. kan.
Jadi gue waktu itu memang janji wawancara, cuman kayaknya dia buru-buru protokoler langsung bawa. Gue mau masuk tuh, tahan namanya. Gue bilang, saya udah janji. Dia pas mau masuk lift, Pak kita udah janji loh Pak. Kita udah janji, langsung ajudannya. Kamu tahu nggak kamu ngomong sama siapa? Katanya. Serius? Iya. Tahu gue bilang, dan saya udah janji. Saya wartawan, gue bilang, iya kamu ngomong sama siapa, teriak-teriak kayak gitu. Iya, tapi waktu itu udah ngotot-ngototan tuh. Iya kan, punya protokoler cuy, walaupun lu punya ID kan. Kalau lu punya ID tapi protokoler lu harus nurut. Ya, cuman gue waktu itu kepancing, tapi ngotot-ngototan. Udah akhirnya gue gak ketemu, jadi besoknya gue hubungin lagi. Dan gue ngotot untuk ketemu, untuk wawancara. Dan akhirnya mau? Dan emang karena waktu itu gue wawancaranya berhubungan terus sama dia, akhirnya sering ketemu, sering wawancara, telepon-teleponan. Dan gue kalau ketemu dia, gue tahu isu gitu loh, misalkan lagi ngomongin ini nih, dia lagi kebijakannya yang ini lagi rame, gue nguasain isu itu, jadi gue bisa ngobrol sama dia soal isu itu. Gue nyerang juga? Ada kalanya gue jadi, dan dia nggak anti kritik. Dan maksud gue, walaupun lo deket, berarti lo ketika gua tetap menyuarakan iya, apa yang menurut lo itu kritikan, iya, dan harus disampaikan gitu. Iya. Dan dia mau sampai pernah pada satu titik, Jenda sekali ini aja dulu saya minta jangan lu wawancara yang soal yang itu. Serius? Iya, sampai pada titik, karena gua kalau udah deket, walaupun kita deket nih makan siang bareng gitu ngobrol, tapi ya nggak semua orang sih kayak dia, gue yakin gitu. Tapi betul. dia nggak anti kritik, itu yang gue seneng. Seorang pejabat negara punya power, punya apapun yang dia bisa lakukan. Iya, dia bisa aja bilang sama gue, udahlah jangan tulis soal itu, dia bisa aja. Dan lo mau nurut? Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia cuma pernah bilang, kali ini saya jangan diwawancara dulu lah soal itu, cuman itu doang. Tapi gue tetap tulis, ya gue nggak pakai mulutnya dia. Gue pakai mulut pejabatnya dia ya kan. Dia punya bawahan ya, gue menyerang melalui sudut yang lain. Iya gitu. Karena dia tahu karakter gue. Jadi yang harus kalian tahu, jurnalis itu tetap bermain muka dua ibaratnya. Iya, yang susah itu nggak apa-apa. Yang susah itu adalah lu tuh harus buka hubungan seluas-luasnya, tapi ketika lu membuat sebuah karya jurnalistik, jangan sampai hubungan lu mempengaruhi karya lu. Itu yang paling susah sebenarnya buat wartawan. Foto. Ketika lo memiliki hubungan yang sangat luas dan ada yang harus dikritik, jangan pernah terpengaruh. Hubungan lo jangan sampai terpengaruh. Tapi memang itu susah banget. Susah ya? Iya, gimana sih? Berapa persen sih wartawan kita yang kayak gitu? Kadang gua masih suka nggak enakan. Zamannya gua sebelum sama pejabat yang ini, adalah dulu salah satu kasat lah gitu. Gua dekat banget sama dia, ngebandel bareng lah ibaratnya kayak gitu kan, begadang malam bareng sampai cerita-ceritanya dia. Ada kalanya gue kayak nggak tega gitu loh kalau mau ngeritik dia, ada kalanya. Tapi memang itu susah buat wartawan bang, karena kita dituntut bangun hubungan, punya jaringan yang kuat gitu loh. Tapi tetap harus jangan suka mengkritik. Kritis, iya kan? Itu susah. Sementara lu deketnya udah kayak saudara atau abang adik gitu kan. Saat misalkan lu jadi anggota dewan nih. Amin. Iya kan? Terus bro, lu salah bro. Ya lu nggak apa-apa lah, tegur gue, jangan lu tulis. Paling gitu kan. Iya kan? Susah kan? Itu susahnya. Bener. Jadi hal-hal yang personal kadang-kadang susah dihilangkan. Susah. Nah, perjuangan seorang wartawan sih menurut gue itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Nggak, kalau kita disuruh ke medan tempur, medan perang, menurut gue itu masih bisa dilakukan dengan ya kalau lu udah punya nyali, punya pengalaman, gampang. Tapi semakin tinggi pengalaman lu, punya pergaulan yang luas, justru semakin susah lu. Lu makin dekat sama narasumber, ya ibaratnya kayak yang tadi ya pejabat tadi lah, bantu gue di saat susah, di saat gue titik nol, terus ketika gue mau ngantem, aduh, pasti susah gitu. Tapi untungnya dia secara karakter nggak anti kritik. Untung gue. Bisa aja dia, gue nggak mau lu kritik, bisa aja. Pasti karena gue udah ngungkit, karena gue udah ini lo, ya, itu aja. yang paling males bisa banget. Bisa aja, untungnya dia salah satu pejabat yang sering masuk dalam pemberitaan yang sering dikritik. Gitu. Dan dia pernah cerita nggak sih sama lo kalau dia dikritik? Dia cerita, salahku di mana sih? Kok aku kayaknya ini salah terus ya Pak, jangan kan Bapak gitu loh, artis yang secantik Raisa aja masih ada yang kritik, masih ada yang komentarin gak enak gitu loh.
apalagi pejabat negara, tanggungannya banyak gitu. Dan nggak bisa kita memuaskan semua orang kan. Betul. Itu Jadi lu tetap masih, lu tuh pernah cerita sama gua tuh nggak mau bandel-bandel karena gua suatu saat kalau gua jadi petinggi, gua takut diserang dari sisi bandel gua. Sekarang lu masih mau jadi pejabat, Bang? nggak, aku nggak mau pejabat. Nggak enak. Kenapa, Bang? Duit gua dihitung. Iya, kalau lu jadi konten kreator, lu mau punya duit berapa nggak ada yang ngitung. Bahkan sampai sekarang sampai pada nominal tertentu pajak masih aman. Iya. Kalau nominal udah di atas sekian baru lu pajak lu kena. Tapi kalau lu jadi pejabat negara, gaji lu mau berapa juga lu harus LHKPN diurusin gitu loh. Gua nggak bisa gitu loh. Karena kalau lu mau jadi pejabat ya lu harus ikut aturan. Aturan jadi pejabat ada gitu loh. Lu nggak bisa macam-macam lagi. Sementara duit gua kan banyak dari pembesar payudara juga, ya kan, ada dari minyak lintah. Ya gua nggak mau lah diurusin lah harta gua dari kayak gitu-gitu. Kalau begitu lu mendukung korupsi dong, Bang. Lo gua nggak korupsi kan, gua Bukan pejabat pejabat negara. negara. Kalau lo pejabat negara lo nggak boleh korupsi. Betul. Itu. Tapi lu selalu mengingatkan si bapak itu soal korupsi. Ya gua tahu dia tahu mana yang benar. Gua ngerasa ya gua nggak selevel dia untuk mengingatkan dia. Tapi kalau suatu saat dia misalkan butuh masukan, gua akan jawab. Jadi, Artinya lu akan selalu siap lah ketika dia meminta tolong sama lu terkait siap Pak. apapun. Siap Pak. Mungkin Bapak tahu bahwa Bapak yang saya bilang Kan ngejin tahu bapaknya siapa? jangan Pak beri netizen. Biarkan netizen yang mencari Iya, sendiri. iya. Seorang janda putih dekat sama pejabat negara siapa? Yang pasti dia menarik. Dan lagi hot. Udah gitu aja. Oke, terima kasih. Thank Bang you. Janda. Thank you Pak.